Gadis muda ini telah kehilangan ibunya pada saat mereka hendak berlibur ke sebuah tempat di Kolombia. Ibunya yang ditemani pacar barunya yang bernama Kevin, telah hilang begitu saja tanpa meninggalkan petunjuk apapun kepada gadis ini. Hal itu membuatnya menjadi sangat khawatir dengan ibunya, dan menduga kalau Kevin lah yang telah menculik sang ibu. Sehingga gadis ini meretas segala informasi pribadi milik Kevin, agar mendapatkan titik terang mengenai keberadaan ibunya. Di sisi lain, gadis ini ternyata memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengotak-atik internet, dan dengan kemampuannya itu ia berhasil menguak satu persatu skenario yang telah dirancang oleh penculik tersebut. Gadis ini juga dibantu oleh agen FBI, dan seorang petugas kebersihan yang sangat baik hati. Hingga pada suatu momen, kepolisian berhasil mengungkap kasus tersebut, di mana ternyata tersangka utama dalam kasus itu adalah orang terdekat mereka. Di awal film, adegan menampilkan seorang gadis muda yang bernama Juni, sedang melihat dokumentasi tentang keluarganya saat ia masih kecil. Lalu diceritakan juga, kalau ayahnya yang bernama James, telah meninggal akibat tumor otak yang dideritanya. Karena tidak ingin berlarut dalam kesedihan, ibunya yang diketahui bernama Grace, malah menghapus beberapa kenangan ia dengan suaminya, lalu membawa Juni untuk pindah ke Los Angeles. Setelah beberapa tahun berlalu, kini Juni yang telah beranjak dewasa, dan ibunya juga kini memiliki seorang pacar baru yang bernama Kevin Lim. Pada suatu momen, ibunya dan Kevin hendak berlibur berdua ke suatu tempat di Kolombia. Namun ibunya yang khawatir untuk meninggalkan Juni sendirian di rumah, sehingga ia meminta seorang temannya yang bernama Heather untuk menjaga Juni selama ia pergi. Melihat itu, Juni yang merasa kalau ia sudah dewasa malah memarahi ibunya, dan tidak ingin Heather tinggal di rumahnya. Padahal sebenarnya, Juni hendak berencana untuk mengadakan pesta senang-senang di rumahnya, bersama dengan temannya selama ibunya pergi. Namun ibunya tetap bersikeras agar Heather menjaga Juni selama ia pergi dengan Kevin, dan tidak berapa lama ibunya mengirimkan sejumlah uang yang cukup banyak kepada Juni. Seketika Juni langsung senang dan malah menuruti keinginan ibunya. Walaupun begitu, Juni tetap akan mengadakan pesta senang-senang dengan temannya ketika Heather tidak berada di rumah. Karena di sini diceritakan kalau Heather juga memiliki pekerjaan lain, dan tidak dapat sepenuh waktu berada di rumah mereka. Singkat cerita pada malam harinya, ketika Kevin dan ibunya telah pergi, seketika ia langsung menghubungi semua teman-temannya agar segera datang ke rumahnya untuk bersenang-senang bersama. Namun di sisi lain, Kevin kerap mengirimkan beberapa foto dirinya dengan ibunya selama di perjalanan. Juni yang sedang bersama dengan temannya malah mengabaikan semua pesan itu, dan meminum banyak alkohol hingga membuatnya sangat mabuk. Setelah beberapa hari bersenang-senang, Juni malah baru teringat kalau hari itu ia harus bersiap untuk menjemput Kevin dan ibunya di bandara. Namun di sisi lain, keadaan rumahnya masih sangat berantakan dan ia masih belum sempat membersihkannya. Untuk mengatasi hal itu, Juni menyewa jasa kebersihan untuk membersihkan rumahnya. Sementara itu, ia langsung pergi ke bandara untuk menemui Kevin dan ibunya. Ketika berada di bandara, tidak lupa ia merekam kegiatannya sambil menunggu mereka datang. Namun anehnya, setelah sekian lama menunggu, mereka tidak juga datang, dan bahkan ketika Juni menghubungi melalui telepon, juga tidak ada balasan dari ibunya. Dari sinilah keanehan dimulai, di mana Juni yang bingung karena ibunya belum juga mengabarinya. Karena merasa khawatir dengan sang ibu, kemudian Juni mencoba menghubungi pihak hotel tempat ibunya menginap, dan bertanya mengenai keberadaan mereka. Lalu pihak hotel mengatakan kalau mereka telah pergi, namun meninggalkan semua barangnya di kamar itu. Mendengar hal itu, Juni semakin khawatir, lalu ia bertanya kemana dan dengan siapa ibunya pergi dari hotel tersebut. Karena pihak hotel juga tidak mengetahui hal tersebut, Juni meminta rekaman CCTV mereka untuk mengetahui ibunya pergi dengan siapa. Namun sialnya, pihak hotel tidak dapat memberikan rekaman tersebut, dan meminta agar Juni datang saja ke sana untuk melihat sendiri rekaman CCTV tersebut, atau dalam waktu 48 jam semua rekaman tersebut akan terhapus secara otomatis. Kemudian Juni mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk mencari ibunya yang telah hilang selama di Kolombia. Namun karena perbedaan kewarganegaraan, sehingga tidak dapat begitu saja melakukan pencarian atas ibunya yang hilang. Seorang agen FBI yang bernama Elia bersedia untuk membantunya mencari ibunya yang telah hilang. Namun karena keterbatasan informasi, sehingga membuatnya kesulitan untuk mencari keberadaan mereka. Tidak berhenti di situ, dengan kemampuannya dalam menggunakan internet, Juni mencoba menyewa jasa kebersihan Kolombia untuk mencari tahu rekaman CCTV hotel tempat ibunya menginap. Setelah beberapa saat mencari jasa kebersihan, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Javier, yang nantinya menjadi kaki tangan bagi Juni untuk mencari ibunya selama di Kolombia. Di sisi lain, Javier juga bersedia membantu Juni mencari ibunya. Lalu Juni meminta Javier agar ia pergi ke hotel tempat ibunya menginap, dan bertanya kepada beberapa petugas di sana apakah mereka mengetahui dua orang turis asal Amerika, dan melihat kemana mereka pergi. Lalu meminta Javier memeriksa CCTV di sana. Javier yang baik hati pun langsung mengikuti keinginan Juni. Setelah itu, Juni meminta temannya yang bernama Vena
agar membantunya melacak keberadaan Kevin dan ibunya melalui alamat email mereka. Namun pertama-tama mereka harus meretas alamat email Kevin agar dapat mengetahui di mana terakhir kali mereka berada. Kemudian Juni mencoba menebak satu persatu password yang mungkin digunakan Kevin, hingga akhirnya mereka berhasil meretas email itu. Ketika mereka memeriksa aktivitas Kevin melalui akun Google-nya, ternyata Kevin telah menonaktifkan lokasinya selama berada di Kolombia, dan hal itu membuat Juni curiga kepadanya. Padahal, sebelumnya, Kevin kerap mengirim foto mereka saat berada di sana. Tidak berapa lama, tiba-tiba Javier menghubungi Juni, dan mengatakan kalau ia telah mendapatkan informasi mengenai ibunya, di mana salah satu pekerja di hotel itu melihat mereka hendak pergi ke sebuah toko yang menjual alat-alat bangunan. Mendengar hal itu, Juni sedikit senang karena ada titik terang dalam kasus ini. Lalu Juni meminta Javier agar memeriksa beberapa toko bangunan yang ada di sana untuk mengetahui apa yang telah mereka beli di tempat itu. Kemudian ketika Juni dan Vena memeriksa akun Google Kevin lagi, tiba-tiba mereka menemukan foto seorang wanita yang berpenampilan seksi, di mana mereka mencurigai kalau Kevin telah berselingkuh dengan wanita tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga memeriksa beberapa orang yang telah diblokir oleh Kevin, dan mendapati kalau ternyata dulunya Kevin telah menipu banyak orang. Kemudian mereka mencoba menghubungi Elia untuk bertanya catatan kriminal yang dilakukan Kevin. Lalu Elia mengatakan kalau dulunya Kevin sempat masuk ke penjara karena banyak kasus penipuan yang telah ia lakukan. Namun setelah beberapa tahun menjalani hukumannya di penjara, akhirnya ia dibebaskan. Mendengar hal itu, Juni menjadi semakin yakin kalau Kevin telah menculik ibunya dan membawanya ke suatu tempat. Oleh karena itu, pihak FBI berjanji akan segera menemukan keberadaan Kevin. Kemudian Juni mencoba mencari tahu siapa sosok wanita yang ada di dalam foto tadi. Dan tidak berapa lama mereka mendapati akun Instagram miliknya, di mana ternyata ia adalah seorang artis lokal yang bernama Rachel Page. Namun sayangnya, mereka tidak dapat menghubungi Rachel karena telah lama tidak aktif menggunakan Instagramnya. Lalu Juni mencoba mencari tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Kevin, dan menemukan sebuah tempat di tengah hutan. Ketika mereka menghubungi pemilik rumah tersebut, dan ternyata itu adalah sebuah tempat bagi mantan narapidana untuk memperbaiki masa depan mereka, di mana Kevin sering pergi ke sana karena ia ingin berubah menjadi lebih baik. Diceritakan kalau pemilik tempat tersebut adalah seorang pria yang bernama Jimmy. Lalu Jimmy mengatakan kalau Kevin tidak berada di tempat tersebut beberapa hari terakhir ini, dan Kevin juga tidak memberi kabar apapun kepadanya. Mendengar hal itu, Juni meminta Jimmy agar segera menghubunginya ketika ia bertemu dengan Kevin, karena Juni menduga kalau Kevin telah menculik ibunya. Ketika mengobrol dengan Jimmy, tiba-tiba Javier menelponnya karena ia berhasil menemukan sesuatu. Javier mengatakan kalau mereka sempat membeli sebuah gembok di sebuah toko bangunan, namun ia belum mengetahui untuk apa gembok itu Kevin gunakan. Juni yang mendengar hal itu semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi kepada ibunya. Hingga pada suatu momen, di mana Juni menemukan sebuah tempat yang mungkin dikunjungi Kevin dan ibunya. Tempat itu bernama Walled City Lovelock Bridge. Dan benar saja, tempat itu sangat cocok dengan apa yang dibeli oleh Kevin di toko bangunan. Ketika Javier mencoba mencari gembok milik Kevin, dan tidak berapa lama ia berhasil menemukan gembok tersebut dengan tertera nama mereka di atasnya. Di sisi lain, Juni yang sedang memeriksa kamera live tempat tersebut, tidak lama ia menemukan Kevin yang sedang berada di jembatan, bersama ibunya, dan tiba-tiba Juni yang melihat itu, tidak menyangka kalau ternyata Kevin benar mencintai ibunya. Dan karena itu, Juni menjadi yakin kalau Kevin benar-benar serius dalam menjalani hubungan dengan ibunya, dan ini juga dibuktikan dengan kejujuran Kevin yang telah mengakui masa lalunya kepada ibunya, sebagai seorang mantan narapidana. Pada suatu momen, Elia menghubungi Juni dan mengirimkannya sebuah video, yang menampilkan di mana Kevin dan ibunya diculik oleh sekelompok kriminal bersenjata, dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Elia juga mengatakan kalau adanya transaksi yang tidak masuk akal pada rekening ibunya, yang secara tiba-tiba berpindah ke rekening seseorang yang masih belum diketahui. Mendengar kabar ini, tentu saja Juni menjadi sangat sedih. Namun tidak berapa lama, Juni menyadari adanya sebuah kejanggalan dalam kasus ini, di mana ketika ia memutar sebuah video yang sempat dikirim Kevin, ternyata seorang wanita dalam video tersebut bukanlah ibunya, melainkan adalah Rachel. Dan pada foto lainnya juga adalah Rachel yang berpakaian persis seperti ibunya. Di sisi lain, pihak kepolisian juga telah menyadari hal ini, dan mengatakan kalau ibunya masih berada di Amerika, dan tidak pernah meninggalkan negara itu. Lalu mereka menyimpulkan kalau Rachel telah bekerja sama dengan Kevin untuk menggantikan peran ibunya saat berlibur ke Kolombia. Namun ternyata, ketika Rachel berhasil ditangkap, Rachel mengatakan kalau ia juga telah ditipu oleh Kevin. Di mana sebelumnya ternyata Kevin menipu Rachel dengan mengatakan kalau Kevin berniat untuk membuat sebuah film dokumenter, dan semua yang dilakukannya adalah bagian dari film tersebut. Sampai pada adegan penculikan, Rachel mulai menyadari kalau ia telah ditipu oleh Kevin. Tidak hanya Rachel, bahkan kelompok yang menculik mereka juga telah ditipu oleh Kevin, karena ia belum juga membayar mereka. Namun di sisi lain,
Kasus penculikan ibunya telah viral ke semua media sosial, dan ternyata publik memiliki opini berbeda, di mana mereka berpendapat kalau ibunya lah yang telah mengatur semua skenario ini seakan-akan ia telah diculik oleh Kevin. Untuk mencari tahu informasi lebih lanjut, Juni membuka sebuah website berupa layanan chat privasi dan mencoba login dengan email milik Kevin. Di sini ia menemukan sebuah chat beberapa jam yang lalu, dengan seseorang yang tidak ia kenal. Lalu Juni mencoba meminta nomor telepon orang tersebut, dan ketika ia memeriksa nomor itu, ternyata itu adalah nomor Heather, teman ibunya. Kemudian pada malam harinya, Juni mencoba mendatangi apartemen yang ditinggali Heather. Namun sayangnya, ia malah menemukan Heather yang telah tewas di sudut ruangan tersebut. Keesokan harinya, Elia menghubungi Juni, dan meminta Juni lebih berhati-hati, karena mungkin saja setelah membunuh Heather, Juni akan menjadi target selanjutnya. Karena Kevin sekarang sedang bersembunyi di Kolombia, berarti ada tersangka baru dalam kasus ini. Hingga pada suatu momen, ketika Juni yang pergi keluar, adegan memperlihatkan seseorang sedang mengontrol komputer milik Juni dari jarak jauh. Tidak lama kemudian, Vena mengirimkan Juni sebuah link video, yang menampilkan proses penangkapan Kevin, dan disiarkan secara live. Namun sayangnya, Kevin lebih dulu tewas tertembak oleh kepolisian, sehingga membuat pencarian ibunya menjadi buntu. Ketika Juni sedang memeriksa CCTV sebuah rumah melalui online, tiba-tiba seorang pria misterius mengetuk pintu rumahnya. Pria itu berkata kalau ia hanya ingin melindungi Juni, tetapi hal itu justru membuat Juni semakin ketakutan. Hingga ketika pria tersebut menunjukkan wajahnya, ternyata ia adalah James, ayahnya Juni. Melihat ayahnya, ia langsung membuka pintu, namun masih belum percaya kalau ayahnya masih hidup, padahal yang ia ketahui, ayahnya telah tewas karena tumor otak. Lalu James mengungkapkan kalau ibunya telah berbohong kepada Juni, dan pada masa lalu, ibunya selalu berupaya untuk memisahkan Juni dengan dirinya. Sampai akhirnya, ibunya menuduh James dan melapor ke polisi, yang membuatnya berakhir di penjara. Namun Juni tidak begitu saja percaya, dan malah curiga kepada James yang telah merencanakan semua skenario penculikan ibunya. Dan benar saja, ternyata James lah yang berperan sebagai supir yang membawa Kevin dan ibunya di hari pertama kejadian. Pada saat yang sama, tiba-tiba Vena menelpon, namun ketika ia hendak mengangkatnya, James malah membawa Juni pergi ke sebuah rumah yang sebelumnya ia telah periksa melalui CCTV secara online. Sesampainya di tempat itu, James langsung mengikat Juni di sebuah ruangan, lalu ia pergi ke gudang dengan membawa senjata, di mana James hendak membunuh ibunya, yang ternyata selama ini berada di gudang itu. Namun ibunya berhasil kabur, lalu menemui Juni dan langsung melepaskan ikatannya. Tak lama kemudian James datang, dan mengancam akan membunuh ibunya jika Juni tidak ikut bersamanya. Tetapi Juni menolak, dan hal itu membuat ibunya tertembak di perutnya. Ketika James hendak mengikat Juni, tanpa ia sadari dari belakang ibunya berhasil bangkit dan menebas leher James dengan sebilah kaca tajam. Karena hal itu, James segera keluar untuk mencari pertolongan. Namun sayangnya, tidak berapa lama James tewas. Kemudian tidak berapa lama, pihak kepolisian mulai berdatangan ke tempat itu untuk menolong mereka. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba saja layar komputer Juni terhenti, di mana ternyata semua yang terjadi sejak awal, hanyalah Juni yang sedang menonton sebuah series yang berjudul Unfiction, namun film tersebut telah mengambil kisah nyata yang dialami Juni dan ibunya. Dengan kata lain, film itu mengisahkan kasus penculikan ibunya selama ini. Lalu film ini diakhiri di mana Juni yang kini menjadi anak penurut dan lebih mencintai ibunya. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita dari film yang berjudul Missing. Bagi kalian yang menyukai film yang bertemakan screen life, film ini sangat direkomendasikan buat kamu, karena plot twist yang diberikan, di luar prediksi BMKG guys. Oke lah teman-teman, saya Joe dan seluruh keluarga yang metal-metal mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Sayonara.